Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang memanfaatkan lahan hutan, Perhutani KPH Ngawi menerapkan pola tanam plong-plongan, salah satunya di Desa Katikan Ngawi. Pola tanam plong-plongan ini adalah berbagi ruang antara jalur tanaman kehutanan dengan jalur tanaman pertanian. Tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hutannya tetap terjaga. Yang dimaksud plong-plongan ini, Mbak Asna, Iya. ini tanaman plong-plongan itu jalur untuk tanaman pertanian secara umum ya. Ini lebarnya 9 meter. Nah, ini yang namanya jalur kehutanan. Ini lebarnya 15 meter. Berarti lebih luas ya jalur kehutanan? Iya, memang idealnya itu lebih luas tanaman hutannya karena kita kan pengelola hutan. Jadi tanaman hutan ini harus lebih dominan. Sobat Ngopi Lestari, untuk mensejahterakan masyarakat desa sekitar hutan, masyarakat diberikan ruang untuk menanam buah-buahan di antara tanaman pokok kehutanan. Harapannya dapat meningkatkan pendapatan serta hutan tetap lestari. Di samping saya sudah hadir administrator KPH Ngawi, Bapak Tulus dan anggota LMDH Kuncup Alam Lestari. Selamat pagi Pak Tulus, Pak Hari, selamat pagi. Mbak Hasna. Iya. Gimana Pak? Hari ini sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sehat gitu ya Pak. Sehat selalu. Pak, saya ingin menanyakan nih, yang di sini itu seperti apa sih Pak sistem tanaman plong-plongannya? Baik. Terima kasih Mbak Asna. Iya betul. Asna. Jadi begini, sejarah kita mengembangkan tanaman plong-plongan ini sebenarnya sudah lama sekali. Mungkin pas lahirnya Mbak Usna. Saya 97. Oh, belum lahir berarti. Oh belum. Jadi Iya Pak. ini dulu digagas oleh Profesor Dr. Insinyur Hasanul Simon. Nah, digagas, diimplementasikan di Perhutani itu sekitar tahun 1989 sampai 91. Kita Perhutani mengembangkan apa yang disebut dengan pengelolaan hutan jati optimal. Di situ ada namanya pola manajemen rejim. Nah, di dalam pola manajemen rejim ini itu intinya adalah berbagi ruang. Artinya ada jalur untuk tanaman kehutanan, ada jalur untuk tanaman pertanian. Nah, jalur tanaman pertanian itu tadilah yang disebut pertanian dalam arti umum loh ya. Itulah yang disebut dengan plong-plongan. Nah, yang dikembangkan di Perhutani itu adalah manajemen rejim 3. Jadi manajemen rejim itu ada 6 pola. Bisa dijelaskan sedikit Pak, 6 pola itu apa aja? Intinya aja ya. Ya, MR konvensional itu biasanya untuk mempertahankan ekosistem. Terus yang MR2 ini untuk apa? Pengembangan khusus tanaman kehutanannya. Terus MR3 ini yang itu tadi berbagi ruang antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian secara umum. Dan sekarang dikenal dengan istilah agroforestry atau update-nya segini itu multi usaha kehutanan. Terus kalau MR4 untuk lokasi yang subur, jadi lebih dominan tanaman pertaniannya. MR5 ini biasanya di luar hutan produksi, seperti di hutan lindung dan juga pertanian. Jadi plong-plongan ini tadi yaitu bagian dari pola manajemen rejim. Berbagi ruang antara jalur tanaman kehutanan dengan jalur tanaman pertanian. Nah, skema awal itu yang dikembangkan MR3, jalur kehutanan itu 25 meter, terus kemudian tanaman plong-plongannya 15 meter.
Namun kalau di sini ini kita modifikasi, jalur tanaman kehutannya 15, jalur tanaman pertaniannya 9 meter. Nah, itu kan kalau tanaman pelong-pelongan ya, Pak, ada buah, terus baru tanaman pokok kehutanan. Nah, Ya. yang buahnya itu apa aja, Pak? Apakah ada yang di depan saya ini salah satunya, atau bagaimana nih? Jadi komoditas pertanian yang kita tanam, yang ditanam oleh pesanggem ya, maaf, itu tergantung dari keinginan masyarakat. Jadi ada yang memang lokasi itu atau lahan itu cocok untuk jagung, dia tanam jagung. Kalau dia cocok untuk padi, dia tanam padi. Kalau dia cocok untuk buah-buahan, juga ditanami buah-buahan seperti produk yang di Iya. depan sini. Jadi ini yang nanam Pak Hari, pesanggem semuanya ya, Pak? Kalau kita di jalur kehutanan tadi yang lebar 15 meter, kita tanami dengan tanaman kayu putih. Nah, ini juga ada sejarahnya, Mbak Usna. Kenapa? Di wilayah sekitar sini itu dulu kelas perusahaannya kan seperti Jati ini, seperti di belakang kita ini. Iya. Nah, ini masih. Ini Dan Jati umur berapa, Pak? Ini tahun 2012. Ini sudah 20 tahun. Iya. Ya. Nah, awal pengembangan ini sebetulnya karena ada permasalahan sosial. Kenapa permasalahan sosial? Ini kan mepet sekali dengan desa ya, sehingga masyarakat butuh lahan garapan. Sehingga intensitas atau interaksi dengan hutan ini cenderung merusak kepada tanaman kehutanan kita. Terus kedua, memang lahan di sini kurang cocok untuk jati karena relatif basah. Maka kita perlu melakukan rekayasa. Jadi ada rekayasa di bidang kehutanannya, juga ada rekayasa di bidang sosial. Di rekayasa bidang tanamannya atau kehutanannya itu tadi salah satunya memberi ruang tumbuh kepada tanaman kehutanan, juga tanaman pertaniannya. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah pemilihan jenis ini yang penting. Nah, ya, rekayasa sosial itu kita merekayasa bagaimana penguatan kelembagaan. Terus kedua, bagaimana kita membangun sinergitas yang ke arah sharing. Sharing, oke. Yang ketiga, bagaimana pemerintah daerah artinya stakeholder lainnya itu bisa berperan di dalam kegiatan pengelolaan hutan. Oh ya, oke Pak. Pak, ini saya boleh beralih ke Pak Hari ya? Oh ya, Pak, sebenarnya sebelumnya kita monggo silakan ngopi. oh iya, dulu, boleh Pak. Ngopi dulu, monggo. Kita pakai Ini kopi apa Pak? produk mana? Ini lokal, produk Serambang. Produk Serambang. Serambang itu lereng Gunung Lawu, yang mana di situ ada banyak tanaman kopi lokal, namanya kopi Serambang. Monggo. Iya Pak. Sudah. Ini pas sekali nih Pak. Iya. Sesuai dengan Nikmat. Tema ngopi lestari. Iya. podcast kita ya. Kopi lestari. Harusnya ngopi lestari. Oke Pak. Saya berlanjut ya Pak ke Pak Hari. Pak Hari, gimana sih perasaannya, rasanya nih, lebih tepatnya rasanya Pak Hari menanam tanaman di sini sebagai anggota LMDH, sebagai pesanggem? Saya mewakili pesanggem atau petani hutan, yaitu dalam wadah LMDH Kuncup Alam Lestari, menyampaikan terima kasih Mbak Asna, Yep. Pak, terima kasih Pak Tulus Terima kasih dari Pak Hari. KPH Ngawi, yang mana kami masyarakat tepi hutan diberi kesempatan, diberi ruang, yaitu untuk bisa ikut serta mengelola hutan di sekitar desa sini, yaitu Desa Kadian. Dan selanjutnya saya sampaikan perasaan kami para pesanggem tentu berbahagia dan berterima kasih. Dan selama ini sebelum tahun 2018, hutan di sini tidak ada sistem
yang namanya plong seperti yang disampaikan oleh Bapak ADM KPH Ngawi. Dulu ini hutannya konvensional, semuanya hamparan berupa kayu jati. Berarti tanpa ada buah-buahannya ya, Pak? Tidak ada buah-buahan, tidak ada lahan untuk pertanian, ada lahan garapan. Itu misalkan ketika jati itu sudah ditebang atau sudah dipetik oleh perhutani, kemudian ada tanah kosong, ada jeda waktu sekitar 2 tahun itu tanami pertanian, tumpang sari. Tapi setelah 2 tahun kan hutan sudah rimbun, sudah pekat. Petani tidak bisa menanam di sini karena pertanian itu butuh ruang asimilasi atau ruang cukup cahaya matahari. Maka itu ada kesulitan, akhirnya petani di sini ada yang nakal, sampai ada yang menebang, mengosongkan, dirobohkan dan lain-lain. Dengan adanya sistem plong ini lebih terakomodasi kepentingan petani, pesanggem di sini. Karena ada ruang untuk pertanian dan pertanian di sini cukup. Karena di sini cahaya matahari bisa leluasa menaungi atau memberikan pencahayaan yang cukup pada lahan pertanian sehingga pertaniannya subur. Apalagi Pak Arya, yang tanam kan kayu putih. Iya. Jadi setiap tahun kita pangkas. Itu setiap memberi ruang, 4 bulan kayu putih itu dipangkas atau ditebang, dipanen. Sehingga ruang untuk cahaya, ruang untuk oksigen lebih bagus pastinya. Lebih bagus. Di sisi lain di sini juga masih ada hutan produksi kayu jati. Ya. Ini saya katakan 100% lestari karena petani tidak perlu melirik jati itu untuk apa. Ya. Karena petani sudah diberi kesibukan, diberi ruang, yaitu berupa lahan pertanian dengan sistem plong yang 9 meter tadi. Pak, sebenarnya ya dengan adanya tanaman plong-plongan itu mengganggu tanaman pokok kehutanan nggak sih, Pak? Insya Allah tidak mengganggu. Nggak ganggu ya? Karena untuk ruang pertanian dipisah, tidak mengganggu, yaitu ruang atau lahan yang hutan kayu putih. Jaraknya berapa meter antara plong buah-buahan sama tanaman pokok kehutanan? Berimpit banget. Tapi ada jaraknya ya, Pak? Apa? Karena hutan kayu putih, hutan produksi kayu putih di sini setiap 4 bulan kan dipangkas. Jarak ketinggian sekitar 1 meter dipangkas sehingga tidak mengganggu untuk pencahayaannya, sampai perakarannya juga tidak mengganggu. Demikian juga untuk pertanian, itu entah itu jagung, itu kedelai, kacang tanah, atau buah-buahan itu juga tidak mengganggu untuk tanaman pokok berhutani, yaitu kayu putih. Jadi gini Mbak Asna, secara teknis kayu putih ini kan setiap 6 bulan bisa kita panen. Tetapi tergantung juga kemampuan pengolahannya di penyulingan minyak kayu putihnya. Sehingga ya rata-rata ada lokasi-lokasi kayu putih yang hanya kita panen sekali, ada yang bisa kita panen 2 kali. Jadi secara teknis 6 bulan itu sudah bisa dipanen. Ya, saya tambahkan Mbak Asna. Jadi petani atau pesanggem di sini merasa senang menyambut sistem seperti ini. Syukur sistem ini nanti bisa berlangsung lama, tidak ada perubahan pola. Iya. Sehingga para petani yang hari ini mulai menanam buah-buahan, bahkan 2 tahun belakangan mulai menanam buah-buahan, merasa nyaman dan nanti pada masanya nanti bisa memetik lebih banyak lagi daripada pertanian yang lain. Pak, sebelum melanjutkan ya, saya ingin tanya nih. Di depan saya kan banyak nih, ada banyak buah-buahan. Salah satunya saya salah fokus dengan tanaman ini. Ini buah lemon. Iya, itu lemon apa, Pak? Ini lemon biasa. Lemon biasa. Kenapa bisa sebesar ini? Kan pada normalnya itu kecil segini ya, Pak. Apakah dipengaruhi kesuburan tanah dengan pH yang normal atau mungkin pupuknya yang lebih bagus menggunakan mungkin organik atau ada campurannya, Pak? Ya, buah-buahan atau zat mengatur tumbuh mungkin dikasih? Tidak. Oh, tidak. Kita apa? Pertanian di sini seperti harapan Bapak Bupati, yaitu bahwa Ngawi itu nanti akan mempelopori yaitu pertanian ramah lingkungan atau memakai pupuk yang namanya organik. Jadi pupuk yang diolah dari pengolahan sampah, kemudian sekam lapuk, pupuk kandang, diolah difermentasi tanpa pakai kimia. Itu diolah sendiri pupuknya atau mengambil dari pesanggem lain? Sehingga nanti di sini di peta 35 ini nanti menjadi percontohan. Ya, percontohan, dan ini sudah diapresiasi oleh Bapak Bupati, yaitu ikut mensukseskan pertanian yang ramah lingkungan. Untuk buah ini nampak besar dan ini tidak rekayasa. Nanti
Nanti ada waktu kita cek di lapangan dan kita petik di sana. Ini ada jeruk lemon, ini lemon super yang lebih besar. Mana Pak lemon super? Wah, gede banget ya. Ini tidak rekayasa dan ini kita tidak beli di toko. Ini pohon jeruk lemon super ini ditanam 1,5 tahun yang lalu. Tapi sudah berbuah luar biasa. Ketinggian pohonnya baru 1,5 meter sampai 2 meter. Oke, Pak Hari, saya ingin, iya, gimana Pak Tulus? Jadi tadi Pak Hari sudah menceritakan alpokat yang berapa varietasnya. Ya. Kita dengan Pak Hari mungkin nanti sudah kita diskusikan dengan Pak Bupati, dengan Pak Kapolres, dan alhamdulillah tanggal 26 November kemarin Bapak Kapolda berkenan berkunjung ke lapangan ke sini, dia melihat sebelah ini, dan nanti kedepannya mungkin akan kita branding alpokat Ngawi. Jadi kalau kita bicara durian berarti itu adalah dari produk Malang misalnya, atau apel lah. Apel pasti Malang. Nah, Apel Malang. alpokat nanti Ngawi gitu kan Pak maksudnya. Gitu. Jadi alpokat Ngawi. Nah, itu. Dampaknya ke perhutani dengan adanya tanaman plong-plongan ini, kalau itu tadi kan dari segi masyarakat, nah dari segi perhutani seperti apa Pak? Jadi tadi harapannya memang tidak akan mengganggu tanaman kehutanan kita. Dan faktanya memang kalau di sini tanaman kehutanan kita tidak terganggu. Artinya dari tujuan awal keberhasilan tanaman kehutanannya, kemudian membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, itu bisa tercapai keduanya. Dan ini tidak serta-merta seperti itu, Mbak Asna ya. Jadi dari awal memang kita harus melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman, kemudian setelah paham, ayo kita bekerjasama, kita bersinergi bagaimana mengelola hutan ini yang lestari dan masyarakat meningkat kesejahteraannya. Jadi alhamdulillah dengan adanya plong-plongan ini tanaman kehutanan kita relatif aman dan insya Allah nanti bisa lestari. Amin Pak. Perlu saya tambahkan Mbak Asna, jadi ini para pesanggem di sini tidak sekedar menanam pertanian yang konvensional seperti dulu, ada padi, jagung. Ini akan berkembang menjadi pertanian yang modern, yaitu buah-buahan. Buah-buahan tidak sekedar jeruk, dan ini alpokat, bahkan ini nangka jingga. Dan ini buahnya sudah luar biasa. Satu pohon dengan umur 1,5 tahun itu bisa 16 biji, nanti bisa kita cek di lapangan. Selanjutnya nanti mohon izin juga, mohon dukungan, selain pertanian nanti akan kami kembangkan yaitu untuk ternak. Jadi nanti untuk pupuk organiknya, untuk ramah lingkungan medianya, itu nanti tidak lagi kita mendatangkan jauh-jauh dari luar desa dan lain-lain. Nanti dari ternak itu, misalkan kambing, entah itu kerbau, entah itu sapi, itu nanti dari kohenya, kotoran hewannya bisa diolah untuk pupuk organiknya. Kemudian belum nanti urinnya bisa pengganti di NPK. Dan makanya ini setiap larian di situ ada selokan. Selokan itu daripada nanti menampung aliran air yang membawa humus, ini kita hambat dengan tanaman cocok, yaitu tanaman pakan, yaitu rumput. Di sini ada beberapa rumput yang kami tanam. Ada rumput pacong, ada odot, super, ada yang namanya membaca, dan bahkan ini king grass juga kami tanam. Indigo merah, kaliandra, ini ada turi, kemudian ada lamtoro. Semua untuk pakan, dan ini bisa kita lihat di belakang kita. Itu nanti ke depan untuk ketahanan pangan kita, termasuk daging, nanti akan ke sana arahnya. Jadi, oke Pak, saya ingin menanyakan ya untuk kelanjutannya nih, kan ini masih masa jaya-jayanya ya ibaratnya. Tapi dengan adanya masa yang sampai sekarang ini pastinya melalui proses yang pastinya nggak mudah juga. Apa sih Pak kendalanya? Mungkin dari dulu waktu awalnya ini belum plong-plongan, terus sekarang sudah plong-plongan, hasilnya juga bagus. Mungkin dari kendalanya, mungkin dari perhutani terlebih dahulu Pak. Apa Pak? Ada kendalanya apa nggak Pak? Saya kira kita jangan terlalu serius ya Mbak Asna. Iya, gimana Pak? Ini kelihatannya Mbak Asna tadi membayangkan apa? Nangka jingga itu kayak apa? Nangka jingga. Nanti kita aja. Jadi nangka jingga itu kira-kira warnanya seperti sepatunya Mbak Asna. Nah, iya. Jingga. Jadi
lagi romantis ya. Iya Pak, lagi romantisnya. Kan anak muda Pak. Iya, Oh, iya. betul. Saya sama, saya juga termasuk anak muda. Saya itu baru 25 tahun bukan ditambah 17 plus berapa tahun gitu kan, mungkin. iya bener 17-nya. Pitulas pindu. Oh iya Pak. Jadi untuk netelas pipini kendu. Oh iya. Jadi gitu. Ya kalau kita bilang apa tadi? Kendala mungkin. Janganlah kita jangan bilang kendala, tantangan. Oh iya, boleh Pak, tantangannya mungkin Tantangan, apa? Mau nantang Pancu, Saya pasti kalah nih Pak, kan saya kecil. tantangannya. Ya tiap daerah atau tiap wilayah itu pasti karakteristiknya berbeda. Ya. Nah, bagaimana kita menyelami karakteristik dari masing-masing warga masyarakat di sekitar hutan ini. Ada beberapa perangkat yang kita bisa gunakan, salah satunya dengan adanya komsos, komunikasi sosial. Terus kemudian juga teman-teman lapangan ini kan sudah ibaratnya sudah setiap hari bergaul dengan mereka ya. Nah ini kalau biasanya agak sulit, istilahnya kita melawang itu bertamu bersilaturahmi kepada Pesanggem. dan kuncinya adalah pada tokoh-tokoh kunci ya, tokoh-tokoh kunci yang ada di masyarakat sini, kemudian kita sosialisasikan, kita beri tadi pemahaman, ayo kita sama-sama membangun hutan ini, karena apapun kalau hutan ini lestari, paling tidak oksigen yang dihasilkan dari hutan ini bisa untuk kelangsungan kehidupan kita. Jadi ya, alhamdulillah lah kalau untuk wilayah sekitar ini relatif kondusif. Nah, jadi ya insya Allah kedepannya juga pola-pola ini akan kita kembangkan juga, kita adopt ke wilayah yang lain. Baik Pak Tulus, terima kasih. Mungkin dari segi Pak Hari, dari Pesanggem, apa sih Pak tantangannya? Untuk tantangan para pesanggem ini yang kami rasakan, ini adalah cara berpikir, mengubah pola pikir, mindsetnya. Yang tadinya nanam itu monoton, yang tadinya dari kimia diubah ke ramah lingkungan juga sulit, tapi perlahan tapi pasti ketika ada hasil. Seperti buah ini muncul besar-besar dan produktif, bisa dijual, baru mereka beralih cara berpikirnya. Tantangan juga yaitu masyarakat tuh masa a priori, apa toh plong-plongan. Setelah masa sosialisasi, ada komunikasi sosial, melawang dan lain-lain, sering ada pertemuan dipimpin oleh Pak Asper dengan jajaran yang lain. Ini ada gubuk kerja di sini, ada 7 gubuk, ada gubuk untuk komunikasi, pencerahan. Ada satu gubuk yang namanya Gubuk Asmoro. Nah itu khusus Itu untuk Khusus gimana Pak itu? untuk biasanya tempat singgahnya ADM Iya. kali. Oh ADM. gitu. Ya. Di situ ada komunikasi untuk mengubah pola pikir itu, sehingga sistem plot ini bisa berjalan baik. Makanya bisa dilihat tadi ada hamparan padi, ada jagung, ada kedelai, bahkan Di wijen. sepanjang jalan tadi Pak, saya lihatnya ya Allah seneng banget. Soalnya Iya, ada tanaman. belum lagi. Iya. Kok senengnya nggak surprise gitu dok? Ya, Gimana Pak? Surprise gitu. belum lagi ini jalan menuju hutan. Ini kami tata sedemikian rupa, ada banyak pohon, yang namanya ketapang kencana, ada pule, bahkan ada pohon yang namanya glodok ya. Kemudian ada bunga-bunga yang tumbuh, yang subur, berbunga, bisa kita lihat tadi. Saya senang Oke, kalau Pak. Itu hari menjadikan di sini seperti tempat wisata. Iya Pak, tadi saya ngiranya kayak tempat wisata. Soalnya kan kanan kiri juga banyak tanam-tanaman, Iya. buah-buahan, ada tanaman minyak kayu Iya. putih ya, kayu putih itu Untuk juga. mengubah itu semua kami fasilitasi. Saya kebetulan seorang guru, tapi di luar kedinasan saya seorang Iya. pengusaha. Saya alokasikan dana usaha saya untuk CSR di sini, yaitu kami bangun jalan, kami bangun jembatan, dikerjakan oleh para pesanggem, gotong royong, sehingga terwujud sebuah infrastruktur ya walaupun belum memadai tapi sudah lumayan baik
sehingga bisa untuk transportasi angkutan pertanian lebih lancar, juga untuk kepentingan berhutani. Iya, Ketika jalan ini bagus, jembatan ada untuk angkutan daun kayu putih dan lain-lain juga bisa lancar. Iya, baik Pak, terima kasih. Nah, ini kemungkinan pertanyaan saya yang terakhir ya. Jangan terakhir. Gimana Pak? Masih ada? asik, kan? Oh, masih asik. Kita ngopi dulu lah supaya tidak. Ngopi lagi. Iya Pak. Oke. Monggo. Seruput dulu kopinya. Pak, harapan kedepannya sebenarnya apa sih? Saya tanyanya ke Pak Tulus ya, dari segi Pak Tulus, nggak dari segi perhutaninya. Dari Pak Tulus pribadi, apa harapannya untuk kedepannya tentang tanaman plong-plongan ini, Pak? Kalau harapannya Pak Tulus loh ya. Ya, harapannya Pak Tulus, bukan harapan dari perhutani. Ya. Harapannya Pak Tulus pribadi saya ya, itu tetap ingin bersamamu. Saya nggak di sana. Oh iya, Pak. Kita sinerginya dengan beliaunya. Betul. Jadi harapan kita ke depan secara pribadi, dan saya kebetulan juga seorang forester ya, harapannya adalah sinergi yang sudah kita bangun baik ini kita jaga, bahkan harus kita tingkatkan. Kenapa? Ya, supaya hutan yang ada di sekitar sini ini, atau mungkin hutan di Jawa Timur, atau mungkin hutan di Pulau Jawa ini memberikan kontribusi yang baik sesuai fungsinya, baik sesuai fungsi lindungnya, fungsi produksinya, atau bahkan kalau kita sederhanakan tuh sesuai dengan kelolanya perhutani, ada kelola produksi, kelola lingkungannya, kelola sosial, ini bisa berjalan beriringan. Dan tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri, tetap kita bersama-sama masyarakat untuk mengelola hutan ini dengan sebaik-baiknya. Baik. Dan harapannya ya kita tetap Semangat ya Pak, semoga tetap jaya nih. Kemudian harapan dari Pak Hari apa Pak selaku pesanggem? Harapan saya mewakili teman-teman pesanggem dalam wadah LMDA Kuncup Alam Lestari. Pertama saya sampaikan mohon untuk sistem pola tanam plong ini bertahan lama, syukur sampai ratusan tahun. Jangan diubah karena ada terbukti ada hasil, sehingga hutan produksinya berjalan baik. Adanya pembinaan, adanya pendampingan dari pihak perhutani, dalam hal ini KPH Ngawi dipimpin oleh Pak Tulus Budiadi, seorang insinyur yang handal, terus mendampingi kami siapkan untuk gubuk-gubuk yang ada, salah satunya gubuk Asmoro. Di situ adalah tempat kami tukar kawro, di situ tempat kami tukar ilmu. Yang ketiga, harapan kami ke depan pemerintah mohon ada alokasi untuk bantuan kepada para pesanggem petani hutan ini untuk sarana produksi. Mungkin ada mesin traktor atau mungkin ada mesin untuk pengolah sampah, pengolah kotoran hewan dan lain-lain, sehingga bisa menopang yaitu ketahanan pangan Indonesia. Itu harapan-harapannya, dan harapan saya kepada teman-teman, dengan teman-teman pesanggem, ini mohon ayo kita laksanakan sistem pola dan program ini sebaik mungkin. Para pesanggem sudah diberi ruang seluas-luasnya, sehingga pertanian atau agroforestry berjalan baik. Ke depan menjadi multi usaha kehutanan. Baik ayo Pak, kita terima jaga kasih. bersama-sama. Iya. mungkin. Gimana Pak? Jadi harapan kami ya, terutama dari perhutani, ini kan baru skema agroforestry ya. Agroforestry ini kan sederhananya wana tani. Jadi hanya memadukan atau mensinergikan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Nah, tadi Pak Hari kan sudah menceritakan panjang kali lebar, sudah menyiapkan ada rumput pakcong, ada odot, ada indigo vera, ada kaliandra. Di belakang ini nanti rencana akan kita kembangkan, ya harapan gitu ya Pak Ari ya, mengembangkan apa yang disebut dengan silvopastur. Jadi
mengelola hutan dikombinasikan dengan ternak. Oh, Iya, karena ternak ini juga nanti mendukung ketahanan pangan sesuai harapan Pak Presiden. Jadi ketahanan pangan itu kan satu padi, iya, jagung, tebu, tebu. dan keempat daging. Nah daging perolehnya dari mana? Ya dari usaha Oke Pak, terima tidak kasih. hanya agro aja. Iya. Ya kita kembangkan. Yang penting nanti bisa memberikan manfaat dan membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya juga memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Masyarakat sekitar. Hutan. Baik Pak. Baik Pak Tulus dan Pak Hari, terima kasih banyak atas penjelasan yang luar biasa sekali dan pastinya menambah wawasan saya dan mudah-mudahan memberikan open mind juga untuk teman-teman yang nonton nantinya juga Iya. Pak. Jadi kita memang tidak hanya luar biasa sebetulnya. Kita bisa di luar. Iya, ya. bisa di luar. Maksudnya di Baon. Di Baon. di luar, Oke. di Lubuk, gitu ya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hari, Pak Tulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melestari.